Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini gawat ya, acara kampanye Akbar Anies Baswedan ya, ternyata Anies Baswedan mau diculik. Ini luar biasa begitu kan. Kenapa kok diculik? Apakah mungkin ya tiketnya yang katanya sudah ludes 15 juta ya, dari orang-orang pendukung-pendukung Anies Baswedan yang ingin datang ke JIS ya. Apakah dengan sebuah alasan ini Anies Baswedan mau diculik? Banyak muncul spekulasi begitu kan. Tapi bukan soal itu begitu. Dari narasi-narasi itu banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Efek dari Anies Baswedan karena besok ini berbarengan dengan dengan kampanye Akbar Prabowo begitu kan. Ya kita lihat saja nanti lebih banyak mana begitu kan. Ada yang memposting ya dari partai medsos ya sebenarnya. Mereka mengatakan untuk Pak Anies Baswedan, rumor yang beredar katanya ya, jika Bapak menyanyi saat acara di JIS nanti, maka pendukung Bapak akan segera membawa Bapak ke Rengas Dengklok katanya begitu kan ya. Sekian peringatan kami dari hasil pemantauan timeline. Terima kasih katanya. Artinya dengan sebuah itu menganggap bahwa persoalan-persoalan sekarang ini ya kita lihat saja karena kemarin Anies Baswedan ya yang datang di Indosiar kalau nggak salah begitu kan ya. Mereka nyanyi-nyanyi ya dengan lagu Ayah dan sebagainya begitu kan sehingga masyarakat bisa memahami hal itu. Tapi nampaknya dengan ancaman-ancaman seperti itu dari pendukung-pendukung Anies Baswedan mungkin dianggap hal yang sepele begitu kan. Ngapain kita harus membesar-besarkan? Wajar kalau ada orang yang kemudian ya kepanasan, panik begitu kan, sudah ludes 15 juta tiket begitu kan ya. Sebagai tolak ukur pendukung-pendukung Anies Baswedan yang akan datang ke JIS ya pada tanggal 10 ini. Itu menjadi catatan penting yang sangat-sangat luar biasa di situ begitu kan. Kok bisa dengan adanya orang ya sampai mengatakan bahwa Bapak ya hati-hati jangan nyanyi lagi di JIS katanya begitu kan ya. Kalau Bapak masih ingin menyanyi di JIS, maka bukan tidak mungkin saya akan diculik ya, akan dibawa ke Rengas Dengklok katanya begitu. Itu peringatan dari partai medsos begitu kan ya. Peringatan dari partai medsos di situ begitu kan. Lalu kemudian itu banyak sekali pro dan kontra karena memang ini mungkin sebagai intermezzo saja begitu kan atau apa. Tapi yang jelas ancaman-ancaman seperti itu ya santai-santai aja begitu kan. Karena ya pengawal-pengawal Anies Baswedan ya cukup menjadi perhatian begitu kan, ketat begitu. Bahkan tidak hanya itu yang menjadi komentar-komentar di situ adalah soal PKS begitu kan. PKS langsung merespon di situ begitu kan ya, bahwa sejatinya memilih Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 bukan hanya usaha kita menyelamatkan demokrasi. Katanya begitu. Bahkan ini membawa kesejahteraan, pemerataan, keadilan untuk semuanya. Katanya begitu dari ya tweet dari DPP PKS ini. Tapi juga mencegahnya untuk menjadi penyanyi ya. Udah ya Pak jadi presiden aja please. Ini komentar-komentar dari PKS begitu kan. Yang kemudian mengomentari dan menjawab apa yang disampaikan oleh partai medsos itu begitu kan. Kalau Bapak masih nyanyi ya akan saya bawa katanya begitu kan. Akan saya culik. Ini gimana begitu kan ya. Suara-suara dan merdu Anies Baswedan ketika menyanyikan lagu Ayah kemarin justru banyak yang meneteskan air mata begitu kan. Ya, disinilah mulai nampak penculikan-penculikan itu mungkin saja dijadikan sebagai intersiar itu ada begitu kan ya. Jadi masyarakat dari ini mulai agak kebingungan kemana arahnya begitu kan. Arahnya adalah kita tahu bahwa ini bukan soal ancaman yang serius atau apa. Dia mengatakan kalau masih mau nyanyi ya, kalau masih mau nyanyi saya akan culik Bapak ya. Jadi mungkin dengan ancaman-ancaman seperti itu saya kira hal-hal yang sepele begitu kan ya. Bahkan ini ada yang mencuit lagi di situ begitu kan. Dari postingan dari Herculep ya, netizen mengatakan
mengatakan begini, hati-hati Abah, ya Abah mau diculik. Ya Allah, sekarang tiba juga giliran Abah Anies mau diculik ke Rengas Dengklok katanya begitu kan. Rengas Dengklok sama dengan apa namanya dengan Caimin waktu debat kemarin juga akan diculik juga di situ katanya begitu kan. Artinya hal-hal seperti itulah bukan soal ancaman yang kemudian menjadi krusial begitu kan, tetapi ancaman yang sekiranya intermezzo di situ begitu kan. Hati-hati Pak, jangan nyanyi ya. Ya kalau Bapak nyanyi saya ancam nanti. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya wajar dong dalam pendukung-pendukung Anies Baswedan sah-sah aja sebenarnya mau berspekulasi apapun, karena pada kenyataannya ancaman-ancaman seperti itu hanya intermezzo belaka begitu kan ya. Juga satu sisi tidak mungkin ada penculikan-penculikan itu begitu ya. Satu sisi mungkin menampar mereka begitu kan. Ada penculikan. Ada sejarah yang kemudian kita tidak melupakan itu begitu kan. Apa mereka? Ya masyarakat bisa menilai hal-hal seperti itu begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan dari Yuki Prisma Anastasa begitu mengomentari, mohon tanda tangan petisi larang Anies Baswedan bernyanyi di muka umum lagi. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali yang mengomentari hal itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi ya, yang namanya netizen ya ada-ada aja lah begitu kan ya, dunia politik hari ini begitu kan. Ya kita lihat saja dalam beberapa berita, nyanyikan lagu Ayah ya di Dangdut Akademi. Anies bikin nangis hadirin. Pendukung suaranya falas katanya begitu kan. Ya kata pendukungnya, kok Anies Baswedan suaranya falas banget. Ada apa begitu kan? Ada yang mengatakan nggak usah Pak ya, nggak usah ya seorang Anies Baswedan nggak usah jadi penyanyi deh, jadi presiden aja katanya begitu. Itulah komentar-komentar netizen. Itu banyak sekali pro dan kontra begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ketika Anies Baswedan bernyanyi ya, melantunkan apa namanya lagu Ayah di situ begitu kan, semuanya terasa menangis begitu kan ya. Bagaimana mereka kangen kepada ayah ya, bagaimana kangen kepada keluarga begitu kan ya. Acara Anies Baswedan sangat memukau begitu di situ begitu kan. Walaupun suaranya falas, tapi pada kenyataannya suara-suara agak ada merdunya sedikit begitu kan. Sehingga masyarakat Indonesia satu sisi mungkin jangan-jangan mereka nangis ada dua begitu kan. Satu karena nangis mengingat ayah, yang kedua mungkin mereka nangis ya karena mungkin suara mereka sangat falas di situ begitu kan ya. Dan itu yang menjadi trending hari ini begitu kan ya. Kalau Pak Anies nyanyi lagi di muka umum atau DJs akan diculik. Nah, itu jawaban mereka begitu. Jadi saya kira banyak yang menanyakan, nggak usah Pak ya jadi penyanyi aja, nggak usah jadi penyanyi ya. Jadi presiden aja Bapak deh begitu kan. Nggak apa namanya, nggak patut katanya begitu kan. Itu banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Ini lagunya ya, lagunya seperti ini. Saya ketawa terus kalau melihat ini begitu kan ya. Dan ini pada akhirnya mereka dikomentari oleh politik gembira begitu kan. Dia mengatakan begini, akhirnya nemu juga kelemahan dia, udahlah cocok suara Pak Anies ya, cocoknya buat menyuarakan rakyat aja katanya begitu kan. Nggak cocok jadi penyanyi. Ini gimana coba? Jadi apa yang saya tangkap hari ini bahwa apa namanya, yang namanya ancaman-ancaman seperti itu maksudnya seperti itu begitu kan ya. Mungkin suaranya Anies Baswedan fals banget ya, sehingga tidak bisa teratasi ya saking falesnya. Mungkin masyarakat ya agak gimana di situ begitu. Jadi inilah persoalan-persoalan politik yang sangat-sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu ya, netizen teh manis ya juga mengomentari di situ. Pokoknya nggak ada capres yang seasik Abah Anies Baswedan. Tapi benar si Abah Anies Baswedan nggak cocok jadi penyanyi, apalagi penjoget. Cocoknya jadi presiden RI di 2024 katanya begitu kan. Pokoknya asikin aja deh begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Ya silakan tonton videonya, agak seru sih sebenarnya begitu kan. Tapi dengan
dengan logatnya Anies Baswedan yang begitu santai, jogetnya kok ada ya joget ke seluruh tubuh begitu kan. Ini bukan ini kan berbeda dengan joget-joget gemoy di situ begitu. Artinya ya masyarakat bisa menilai di situ begitu kan ya dengan situasi politik hari ini. Jadi itulah ya ulasan-ulasan ancaman ya begitu mengagetkan ternyata begitu kan. Saya juga kaget dari awal kenapa ada ancaman-ancaman Anies Baswedan ya mau diculik di situ begitu kan. Saya kira wah ini gimana begitu kan. Gawat ini begitu kan. Gawat ini pokoknya gawat ini. Masa seorang calon presiden seperti Anies Baswedan mau diculik begitu kan ya. Jangan-jangan ada sejarah penculikan lagi. Jangan-jangan ada sejarah penculikan begitu kan. Ya mungkin dengan satu sisi saya mencoba telusuri itu begitu kan. Siapa sih sebenarnya itu? Akhirnya saya telusuri, dijawab oleh komentar netizen, dijawab oleh PKS, dijawab oleh netizen juga, dijawab. Akhirnya ketemu juga. Dan pada akhirnya endingnya mengapa masyarakat dan netizen mengatakan ya Pak Anies kalau masih menyanyi lagi di JIS ya akan diculik begitu kan ya. Akan mereka diculik mau diletakkan atau mau dibawa ke Rengas Dengklok katanya begitu kan ya. Akhirnya apa? Kok suaranya apa ya? Oh ya, ternyata suara Anies Baswedan di situ falesnya luar biasa begitu. Tapi cukup menjadi perhatian di situ begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.